Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu di dalam majelis kita kembali, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang dirindukan, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang sama-sama mengantarkan kita pada kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan itu yang akan mengantarkan kita dengan izin Allah kepada tempat yang penuh dengan kebaikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menghimpun kita bersama sebagaimana Allah menghimpun kita di dalam majelis ini di dalam surganya nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya dengan Arsal di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang hakikat dari hijrah. Kenapa hijrah? Karena momennya masih momen di tahun baru Hijriah. Dan kenapa hijrah? Karena kita ada di bulan Muharram, yang menjadi bulan awal atau bulan pertama kan dalam sistem penanggalan Hijriah. Dan kenapa hijrah juga? Karena di bulan inilah atau tahun baru Hijriah ini menjadi momentum dari sebagai sebuah ibarat satu tempat ada prasastinya. Nah, Hijriah ini, tahun baru Hijriah ini sebagai prasasti dari sebuah peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dan kaum muslimin, yaitu peristiwa hijrahnya mereka semua dari Makkah ke Madinah. Intinya itu, kenapa kita ambil tema hijrah pada kali ini. Selain juga ketika kita bicara hijrah, ini menjadi satu tuntutan kita sebagai orang beriman. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bicara tentang hakikat hijrah, maka setidaknya ada dua hal yang perlu untuk kita catat dan kita ingat terkait dengan hakikat dari hijrah ini. Hakikat yang pertama adalah bahwa hijrah itu harus dimaknai. Maka berarti ketika hijrah itu harus dimaknai, berarti kita akan membahas hijrah secara maknawi, secara makna. Kenapa dia harus dimaknai? Karena apapun di dalam hidup ini, ya, dia harus diberikan makna. Karena dengan diberikan makna, kita akan bisa mengetahui dan kemudian menjalankannya sesuai dengan makna itu. Lalu hakikat yang kedua dari hijrah itu adalah hakikat secara peristiwanya. Jadi kalau di dalam Islam itu kan ada istilahnya asbabun nuzul, ya, atau asbabul wurud dalam ilmu hadis, ya. Asbabun nuzul dalam ilmu Quran. Nah, asbabun nuzul itu biasanya berkaitan dengan satu peristiwa yang menjadi sebab dari ayat itu diturunkan. Nah, maka ketika kita bicara hijrah, maka pasti ya kan, ada peristiwanya, sehingga kemudian hijrah itu kita maknai. Sehingga dua hakikat ini yang perlu kita tahu. Ya, jadi hakikat aslinya sebagai sebuah peristiwa, dan kemudian hakikat maknanya sebagai sebuah interpretasi atau memaknai sebuah peristiwa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan
Kita akan mulai dengan hakikat yang pertama, yaitu secara maknawi. Ketika bicara makna dalam konteks hijrah ini, saya ingin menyampaikan dengan pendekatan dua buah hadis. Dua buah hadis. Walau mungkin ada banyak hadis-hadis yang lain, tapi saya ingin menggunakannya dengan pendekatan dua buah hadis ini. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Dan kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihnya. Atau nanti bisa dibolak-balik lah yang pertama dan yang kedua. Tapi intinya dua hadis itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, saya ingin memulai dengan yang Bukhari Muslim. Di dalam hadis Bukhari Muslim itu dikatakan, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini dari Amr, kan, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Rasulullah, orang yang berhijrah itu, ya kan? Al-muhajir, orang yang berhijrah itu, ya. Kita punya teman namanya Ustadz Agus Al-Muhajir, ya. Al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajara, ya. Seseorang atau mereka yang meninggalkan. Jadi hijrah itu, kan, kata hijrah itu hajara, maknanya dia berpindah atau dia meninggalkan satu tempat, kan. Dan tentunya kalau meninggalkan satu tempat dia akan menuju ke tempat yang lain. Maka ketika Rasulullah katakan al-muhajiru man hajara, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan, orang yang berpindah, kan, manahallahu anhu, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna yang lainnya, ya, di dalam hadis yang berikutnya, yaitu hadis Imam Ahmad tadi, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul hijratu afdalu? Kata beliau kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hijrah apakah yang paling afdal? Hijrah apakah yang paling utama? Lalu Rasulullah mengatakan, antahjura ma kariha rabbuk. Antahjura ma kariha rabbuk. Fayuti'u idza umira wa yujibu idza du'iya. Ini saya ringkas ya, karena hadis ini lumayan agak panjang, jadi saya ambil kata kuncinya saja. Antahjura ma kariha rabbuk fayuti'u idza du'iya wa yujibu idza fayuti'u idza umira wa yujibu idza du'iya. Jadi ada 3. Kalau di Bukhari Muslim tadi ada 1, di Ahmad ini ada 3. Nah, kita gabungkan jadi ada 4 ya. Jadi ada 4. Yang pertama, yang 4 itu, yang pertama tadi adalah man hajara nahallahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang. Ya, meninggalkan apa yang dilarang. Yang kedua, antahjura ma kariha rabbuk, menjauhi, ya, menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Ya, kariha. Yang ketiga, ya, fayuti'u idza umira, taat atau mentaati apa yang diperintah, umira. Yang keempat, wa yujibu idza du'iya, dia siap untuk memenuhi, ya kan,
sesuatu atau segala sesuatu yang diserukan kepadanya. Ya. Jadi kalau yang dilarang ditinggalkan, yang dibenci dijauhi, yang diperintah ditaati, yang diserukan dipenuhi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itu 4 kata kunci dari hijrah secara makna, secara maknawi. Apa penjelasan 4 yang itu? Yang 4 itu kita akan sambung di segmen yang berikutnya. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi di segmen yang kedua ini. Tadi kita sudah sebutkan bahwa secara maknawi hijrah itu ada 4 maknanya. Yang pertama, meninggalkan yang dilarang, menjauhi yang dibenci, kemudian taat pada yang diperintah, dan memenuhi apa yang diserukan. Ini mau dimaknai secara simpel begitu saja juga bisa. Tapi kalau kita mencoba untuk memaknainya lebih jauh pun bisa. Ya kan? Tapi bahwa ya kan, ada 4 kategorisasi. Pertama, ada perkara yang dilarang. Yang kedua, ada perkara yang dibenci. Yang ketiga, ada perkara yang diperintah. Dan yang keempat, ada perkara yang diserukan atau dianjurkan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tarik gitu ya, kita mau tarik lebih jauh misalnya, atau kita tarik misalnya nih, kita tarik dalam bab fikih misal. Maka perkara yang dilarang itu adalah perkara-perkara yang secara hukum fikih dia diharamkan, makanya dia dilarang. Kemudian perkara yang dibenci, ya, maka dia dalam fikih itu diistilahkan dengan makruh. Ya. Makanya kalimat hadisnya tadi antahjura ma kariha. Kariha itu punya akar kata yang sama dengan makruh. Ya, artinya dibenci. Dan perkara makruh itu, ya kan, atau perbuatan makruh itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau definisinya dia dilakukan tidak berdosa, tapi dibenci sama Allah. Jadi nggak dosa. Ya. Beda dengan yang dilarang, yang haram. Yang haram itu atau yang dilarang itu dia dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau makruh itu dilakukan tidak berdosa, tapi dibenci sama Allah. Jadi kata kuncinya berbeda. Yang haram itu kata kuncinya dilarang, nggak boleh sama sekali. Kalau yang makruh itu kata kuncinya, ya kalau mau dilakukan nggak apa-apa. Cuma satu, dia dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya adalah dibencinya. Kemudian perkara yang ditaati, ya kan, perintah yang ditaati, berarti dia hal-hal yang wajib sifatnya. Secara fikih, dia perkara-perkara wajib. Karena apa? Karena dia umiro, diperintahkan. Dia amr, dia perintah. Dan perintah itu nggak ada pilihan kecuali taat. Fayuti'u, mentaati. Ya kan? Berdasarkan kalimat hadis. Jadi, yang wajib itu ditaati. Nggak ada yang lain. Disuruh sholat, ya sholat. Ya. Kalau nggak sholat, ada dampaknya. Makanya yang wajib itu
Kalau definisi fikihnya dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kebalikan dari yang haram. Kalau yang haram, ya kan, dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Seperti itu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian yang keempat, wa yujibu idza du'iya. Yujibu itu artinya kita memenuhi. Ya, memenuhi. Du'iya itu yang diserukan. Seruan dipenuhi. Kalau perintah ditaati, kalau seruan itu dipenuhi. Dan kalau kita bicara dalam konteks bahasa komunikasi, yang namanya perintah itu titik tekannya atau penekanannya lebih kuat daripada seruan. Kalau seruan itu ibaratnya, ya ini seruan, dilakukan silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi istimewa ketika ada orang yang memenuhi seruan. Seorang ayah, seorang ibu, seorang guru, seorang pemimpin memberikan seruan tentang sesuatu, misalnya, ya, memberikan seruan tentang sesuatu. Maka kemudian seruan itu sifatnya himbauan. Kalau ada yang melakukan, tentu yang menyerunya suka, akan senang. Tapi kalau nggak dilakukan, ya nggak apa-apa, nggak ada efek dibenci, gitu. Nggak ada efek lantas nggak suka. Jadi kalau makruh itu dilakukan, ya nggak apa-apa, tapi ada efeknya, dibenci. Tapi kalau bicara yang seruan ini, ya kan, dia seperti amalan sunnah. Yang namanya sunnah itu dikerjakan, disukai. Ya, disukai sama yang menyeru. Nah, kalau yang menyuruh Allah, berarti disukai sama Allah. Kalau yang menyuruh Rasul, maka disukai oleh Rasul. Itu perkara yang sunnah. Tapi kalau nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Allah nggak benci, Rasul nggak benci. Cuma nggak dia nggak mendapatkan cinta. Ya kan? Makanya dalam istilah lain, kata sunnah itu juga dimaknai dengan, atau punya istilah lain yang disebut sebagai mustahab, yang disukai. Jadi Allah lebih suka, Rasul lebih suka kalau orang itu mengerjakannya, ketimbang tidak mengerjakannya. Walaupun tidak mengerjakannya, tidak dibenci. Walaupun tidak mengerjakannya, tidak berdosa. Nah, itu levelingnya, ya, sahabat Asa TV. Maka jadi kalau kita mau tarik ke dalam istilah fikih, maka yang diperintah itu berarti yang diwajibkan. Maka dia ditaati. Nggak boleh perintah itu ditinggalkan, berdosa. Kita disuruh sholat 5 waktu, kita disuruh puasa Ramadan, wajib untuk kita memenuhinya. Itulah yang disebut dengan amr, perintah. Maka taat, satu kata kuncinya. Tapi yang diserukan, ya kan, seruan-seruan, ya kan, maka kita harus punya semangat untuk memenuhinya. Pertama, memperhatikannya, apa sih seruannya, apa sih isi seruannya, coba dipahami. Kemudian, iyalah, saya coba untuk melakukannya. Karena kalau saya lakukan, maka insya Allah saya akan mendapatkan keutamaan. Saya akan dicintai oleh yang menyerukan, disukai oleh yang menyerukan. Itulah yang sunnah. Dan kemudian menjauhi yang dibenci tadi. Menjauhi jadi perkara yang makruh itu dijauhilah jauh-jauh. Kita mencoba untuk menjauhinya. Walaupun kalau menjauh ini berarti masih ada kondisi wait and see lah. Karena ada kalanya mungkin ketika kondisi-kondisi tertentu yang makruh itu ya nggak apa-apa juga menjadi pilihan untuk kita lakukan. Karena pada dasarnya dia tidak berdosa dilakukan. Nah, sementara kalau yang dilarang dalam arti perkara yang haram, nggak ada pilihan kecuali meninggalkannya. Dan kalau sudah meninggalkan itu berarti meninggalkan dan tidak lagi menoleh, tidak lagi melihat ke belakang, tidak lagi berpikir untuk kembali. Gitu. Beda dengan sekedar menjauhi. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah,
ketika kita bicara hijrah dalam makna, dalam hakikat maknanya, maka sesungguhnya hijrah itu adalah ketika kita punya semangat untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bicara meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka meninggalkan itu ya tidak ada pilihan kecuali ditinggalkan semua yang dilarang. Berbeda dengan melakukan yang diperintah gitu. Melakukan kebaikan itu kita bisa bertahap sesuai kemampuan lah. Ya, sholat yang wajib-wajib dulu lah. Mungkin yang sunnah masih belum punya semangat, masih malas. Ya, pelan-pelan nanti kita cicil. Begitu udah seneng dengan sholat wajib, pelan-pelan yuk kita kerjain yang sunnah. Cari sunnah yang mudah dulu gitu. Yang mudah itu apa? Sunnah yang mengiringi sholat wajib. Jadi sebelum zuhur, sholat sunnah qobliyah deh. Gitu. Nanti pelan-pelan mulai mengerjakan sunnah yang levelnya agak naik sedikit, gitu. Yang lebih sulit dikerjakan. Apa itu? Ya yang kalau bicara sholat, yang nggak beriringan dengan sholat wajib. Berarti harus betul-betul secara khusus ya kan, mempersiapkan diri dan meniatkan untuk melakukan sholat ya kan, yang tidak berbarengan dengan sholat wajib. Karena kalau berbarengan dengan sholat wajib kan hitungannya sekalian lah. Tapi kalau dia nggak sekalian, itu butuh effort yang lebih. Sholat duha misalnya. Itu nggak ada momentum iringan sholat wajibnya. Dan seterusnya sampai nanti mungkin sholat tahajud. Kalau bicara puasa, ya yang wajibnya dulu lah Ramadan. Mungkin kalau selain Ramadan masih belum, ya kan? Masih entah nggak mampu, belum mau, masih macam-macam lah. Tapi nanti pelan-pelan ya dicicil yang puasa sunnah yang dikerjakan dan seterusnya. Tapi ketika bicara yang diperintahkan, bicara kebaikan. Tapi ketika bicara keburukan yang dilarang, terlebih yang diharamkan oleh Allah, maka nggak ada pilihan, tinggalin. Dilarang berzina, ya jangan berzina. Nggak ada istilahnya berzina itu, tinggalin zina itu bertahap, gitu. Nggak bisa, gitu. Ya. Atau misalnya saya masih melakukan apalah sebutlah misalnya keburukan gitu, saya masih lakukan. Lantas kemudian ninggalinnya bertahap, nggak bisa begitu. Tinggalin kalau keburukan tinggalin sepenuhnya utuh. Karena apa? Karena keburukan itu sedikit ataupun banyak yang dilakukan dosanya ya sama saja. Tetap dia berdosa. Kan berbeda dengan kebaikan. Kita lakukan sedikit ya dapat pahala walaupun sedikit. Tapi kita lakukan banyak, pahalanya banyak. Tapi kalau dosa, perbuatan buruk, sedikit ataupun banyak, dia tetap berdosa. Maka nggak ada istilah bertahap mencicil keburukan. Ya? Seperti itu. Ya biasanya mencurinya yang gede-gede, yang bertahap kuranglah, curinya yang kecil-kecil. Nggak bisa begitu. Ya, sahabat Asa TV. Maka ketika kita bicara yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah, dari 4 makna tadi, orang yang berhijrah itu berarti adalah orang yang dia bersungguh-sungguh, dia berupaya maksimal untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ya kan? Lalu kemudian dia berusaha maksimal untuk melakukan yang diperintahkan, mentaati yang diperintahkan. Sami'na wa ata'na. Lalu kemudian dia berusaha maksimal untuk menjauhi yang dimakruhkan, yang dibenci sama Allah. Walaupun mungkin dilakukan dia tidak berdosa, tapi Allah nggak suka. Dia berusaha maksimal untuk meninggalkan. Lalu yang keempat, orang berhijrah adalah orang yang ketika dia diserukan sesuatu yang kalau dikerjakan itu disukai oleh yang menyeru. Dalam hal fikih dia adalah perkara sunnah, maka dia berusaha untuk secara maksimal mengerjakan yang sunnah. Bahkan sampai pada tahap dia bersenang-senang dengan yang sunnah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan, bersenang-senang dengan yang sunnah. Mungkin banyak orang, atau bahkan mungkin diri kita, sudah sampai pada tahap kita ninggalin yang dilarang, yang haram kita tinggalin. Ya, kita melakukan, mentaati yang diperintah, yang wajib kita kerjakan. Tapi pertanyaannya, sudah kita sampai pada tahap di mana
yang Allah makruhkan pun kita jauhi. Ya. Kita contoh misalnya bicara rokok lah ya. Mohon maaf nih. Ini banyak menyentuh banyak orang. Rokok itu hanya dua pendapatnya. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Kan begitu. Kalau kita bicara dalam konteks Indonesia saja, ya kan? Muhammadiyah mengharamkan, NU memakruhkan. Tidak ada yang memubahkan. Tidak ada yang menghukumi rokok itu mubah. Hukumnya di antara dua itu, haram atau makruh. Oke lah, kita nggak ambil yang haram gitu. Mungkin ada yang merasa oh haram berat banget gitu kan, atau nanti berdebat dalam pendekatan fikih nggak habis-habis, nggak selesai. Oke, kita ambil yang paling ringan saja hukumnya, yang makruh. Kalau kita kembalikan makruh, maka makruh itu berarti kan tadi yang dibenci oleh Allah SWT. Nah, ketika kita bicara hijrah yang afdal, hijrah yang paripurna, bukan hanya yang berdosa yang diperintahkan untuk ditinggalkan, tapi sekalipun tidak berdosa, tapi Allah nggak suka, Allah benci, dia akan tinggalkan. Karena orang yang betul-betul berhijrah, orang yang betul-betul afdal dalam hijrahnya, yang dia kejar itu bukan pahala dan dosa. Yang dikejar itu bukan pahala, yang dihindari itu bukan dosa. Tapi yang dikejar itu adalah cinta. Cinta sang pemberi pahala. Dan yang dia hindari adalah kebencian dari sang pemberi dosa. Jadi ketika dia beramal, yang dia kejar adalah dia beramal ini karena ingin mendapatkan cinta yang memerintahkan amal. Dia mengejar cinta Tuhannya. Tapi ketika dia meninggalkan sesuatu yang buruk, karena dia nggak ingin dibenci oleh Tuhan. Maka ketika dasar melakukan sesuatu karena berharap cinta, dan dasar meninggalkan keburukan karena menghindari kebencian, maka insya Allah, apapun yang menyebabkan cinta dia akan kerjakan, sekalipun tidak wajib. Dan apapun yang menyebabkan kebencian, dia akan tinggalkan, sekalipun tidak berdosa. Yang dibenci tapi tidak berdosa adalah yang makruh. Yang dilakukan yang ditinggalkan tidak berdosa, tapi dilakukan berpahala, disukai, adalah yang sunnah. Maka, sudahkah kita bukan sebatas mentaati yang diperintah, yang wajib, dan meninggalkan yang dilarang atau yang haram, tapi kita sudah sampai pada tahap di mana kita berorientasi, Allah nggak suka nih, Allah benci nih. Sehingga apa? Kalau kita bicara bab rokok misalnya, bukan lagi bicara dosa nggak dosa, tapi Allah benci gitu. Saya nggak mau dibenci sama Allah. Sehingga meninggalkannya bukan karena dia berpahala atau dia tidak berdosa, tapi meninggalkannya karena Allah nggak suka. Sebab kalau masih sebatas pada dosa dan pahala, ya tadi akhirnya apa? Yang penting nggak dosa ini. Maka kalau dia dilakukan tidak berdosa tapi dibenci dalam arti makruh, nggak apa-apalah, yang penting nggak dosa. Kalau bicara yang sunnah, dilakukan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa, ya udahlah, ditinggalkan nggak apa-apa, ini nggak dosa, nggak apa-apa, berarti nggak dikerjakan. Ya udah, akhirnya begitu. Tapi kalau orientasinya adalah cinta dan benci, maka dia akan menghindari yang mendatangkan kebencian dan akan mengejar apa yang mendatangkan cinta. Itulah muhajir yang afdal, muhajir sejati. Sahabat Asa TV, kita sudah berlama-lama di segmen yang kedua. Kita stop dulu, kita akan sambung di segmen yang berikut. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia.
Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself bersama Asa TV. Semoga sahabat Asa TV tetap setia dengan Asa TV sehingga kita terus berasa di dalam hidup ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita cukupkan 2 segmen untuk membahas hakikat yang pertama, ya, bahwa secara maknawi hijrah yang afdal itu, adalah ketika kita memenuhi 4 kriteria tadi. Yang diperintahkan Allah dalam arti perkara yang wajib-wajib, kita bersemangat untuk melakukannya. Yang dilarang Allah dalam arti perkara yang haram, kita bersemangat untuk meninggalkannya. Yang disunnahkan, yang dianjurkan atau perkara-perkara yang sunnah, kita mencoba untuk bersenang-senang dengan yang sunnah. Dan yang keempat, perkara-perkara yang dibenci atau yang makruh, kita mencoba bersemangat menjauhinya. Dan semoga Allah berikan kekuatan kita untuk menjalani semua makna itu. Adapun bagaimana dengan yang mubah? Kan kalau dalam fikih ada 4 kan, ada wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Gimana yang mubah? Nah, kalau yang mubah ini mudah saja. Dalam salah satu kitab, kalau Tanbihul Ghafilin, ya, karya Abu Laits As-Samarqandi, ini buku kitab warisan dari ayah saya. Ya. Itu saya ingat sekali ada satu dikutip perkataan Umar bin Khattab di sana, yang Umar mengatakan sesungguhnya kami, yang dimaksud oleh Umar kami di sini adalah para sahabat. Kami hanya mengambil 1/10 dari perkara-perkara mubah dan meninggalkan yang 9/10-nya. Artinya apa? Yang mubah itu hanya 10% diambil. 90% mubah itu justru ditinggalkan. Kenapa? Karena khawatir yang mubah itu lebih dekat kepada syubhat, dan yang syubhat itu lebih dekat kepada yang haram. Subhanallah. Artinya apa? Sahabat Asa TV, perkara mubah itu buat muhajir sejati nggak masalah. Dia bukan sesuatu yang berat gitu. Terlalu mudah. Karena apa? Karena yang mubah itu bukan berarti mentang-mentang boleh lantas kita puas-puasin gitu. Mumpung boleh gitu. Saya ambil contoh satu saja. Di dalam Al-Qur'an kan disebutkan wakulu washrabu. Ya, makan dan minumlah. Makan dan minum itu hukum asalnya mubah gitu. Silakan, ya kan? Makan itu mubah, minum itu mubah. Kecuali yang dilarang. Dan yang dilarang itu dalam perkara-perkara yang mubah itu, dalam perkara-perkara muamalah, dalam perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan manusia yang sifatnya keduniaan itu sedikit. Makan boleh, semua boleh dimakan kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu hanya sedikit. Yang dilarang itu, ya kan, babi misalnya. Ya, kemudian yang tidak disembelih dengan nama Allah. Lalu yang ketiga, nanti itu rincian-rincian fikihnya dari mulai yang hewan bertaring. Tapi itu jumlahnya sedikit dibandingkan yang boleh dimakan. Jauh lebih sedikit. Minuman begitu juga, semua boleh diminum. Yang diharamkan cuma yang khamr, dalam arti dia beralkohol, memabukkan. Selebihnya silahkan. Air empang boleh diminum. Ya, seperti itu. Nah, tapi ketika bicara yang mubah, wakulu washrabu, makan dan minumlah, kalimat berikutnya adalah wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Jadi sekalipun mubah, tetap jangan berlebihan. Jangan mentang-mentang boleh, dipuas-puasin. Semua dimakan. Ya, mumpung boleh, akhirnya banyak, sebanyak-banyaknya. Memenuhi, ya kan, seleranya. Kadang-kadang bahkan saking pengen memenuhi seleranya, Masya Allah. Woi, makan yuk. Makan apa? Nih ada sate nih, enak. Di mana? Rumah di Depok. Satenya di mana? Di Bandung. Untuk makan sate dia pergi ke Bandung gitu kan.
Seperti itu. Lain hal pas lagi ke Bandung, ada sate nih di sini nih di Bandung nih yang enak. Tapi kalau semata-mata untuk makan sate itu dia ke Bandung, dia kemana? Setidaknya buat saya itu sudah berlebihan. Itu namanya memperturutkan. Berlebihan dalam perkara yang mubah. Demi apa? Kan kalau bicara perut itu kita bicaranya adalah makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan ya begitulah jadinya. Yang diikuti keinginan, selera, bukan kebutuhan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan berlebih terhadap yang mubah. Itu secukupnya saja. Itu mudah, terlalu mudah. Karena ketika kita memperturutkan yang mubah itu, justru dia kan apa yang mubah itu kan sebenarnya berkaitan dengan syahwat. Syahwat dalam arti yang netral ya, keinginan. Manusia pasti ingin makan, pasti ingin minum, pasti ingin menikah, ya, pasti ingin macam-macam lah yang memang menjadi fitrah-fitrah. Tapi nggak boleh berlebihan, karena begitu dia berlebihan, syahwat itu bisa beralih menjadi hawa nafsu. Syahwat yang tadinya insani itu bisa menjadi syahwat yang syaitani. Makan ketika sudah berlebihan, semua dimakan, dipuas-puasin, maka bukan lagi kan, menjadi makannya itu sekedar menjadi kebutuhan makan, tapi makannya itu sudah menjadi kan, hawa nafsu. Bukan lagi sekedar ingin makan untuk hidup, tapi untuk memuaskan syahwat syaitaninya, hawa nafsu. Maka dikenal nanti ada namanya ahlul butun. Yaitu orang ya yang berlebih-lebihan dalam syahwatul butun, dalam keinginan-keinginan syaitani dari perutnya. Maka dia adalah hambanya perut, jadi budaknya perut. Apa yang diinginkan perutnya dikejar, dilakukan. Nanti banyak tuh ya, apa-apa yang awalnya bisa syahwat insani itu nggak apa-apa, tapi ketika berlebihan dia menjadi syahwat yang syaitani, dan kalau sudah jadi syahwat syaitani dia menjadi al-hawa, menjadi hawa nafsu. Dan kalau sudah menjadi hawa nafsu, maka tadi kalau berawal dari syahwatul butun menjadi hawa gitu, menjadi hawa nafsu perut, maka ya, itu adalah satu langkah menuju menjadi ahlul hawa, menjadi budaknya, menjadi hambanya, menjadi pengikutnya, kan? Menjadi orang yang selalu berorientasi kepada hawa nafsu. Karena apa? Karena ada 3 simpul besar kalau kita bicara syahwat. Ada syahwatul kalam, syahwatul butun, dan syahwatul farji. Dan 3 simpul besar itu sekaligus menjadi simpul-simpul hawa nafsu juga ketika dia berlebihan. Dia menjadi hawa nafsu. Pengennya ngomong terus, ya kan? Pengennya didengar tapi nggak mau mendengar. Gitu. Kalau udah begini orang biasanya apa? Peka telinganya. Tapi suaranya nyaring. Nggak mau kalah. Pengennya menang. Atau perutnya. Ya, sudah jadi hamba perut. Ya, pengennya makan. Apa aja dimakan. Sampai akhirnya ya, tubuhnya membesar gitu kan. Bukan membesar yang normal ya. Tapi membesar ya kan, yang sudah berlebih, dan itu disebabkan karena apa? Selalu makan, dan makan. Jadilah dia hambanya perut. Dan itu awal dari menjadi hamba bagi hawa nafsu kita. Begitupun dengan farji, syahwatul farji. Ya. Kalau apa yang dimau sama kemaluannya dituruti terus, ya, tanpa lihat batasan-batasan, ya. Atau awalnya dengan batasan, oh iya, kan, poligami kan halal gitu. Awalnya kampanye poligami, entar lama-lama ya kan, kalau udah diperturutkan terus nggak puas gitu. Nggak puas akhirnya mulai mikir kayaknya 5 boleh nih gitu. Atau mungkin 4 pengen 1 lagi, akhirnya apa,
Ya sudah, yang tuaan diceraiin deh biar bisa nambah satu lagi. Akhirnya udah ngikutin aja apa keinginan farjinya. Nauzubillah min dzalik. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini, hakikat yang kedua yaitu hakikat hijrah dilihat dari asbabnya, dari sababun nuzulnya, bahwa hijrah ini ada ya karena ada peristiwa hijrah. Hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah. Maka berarti ketika kita mau mencari hakikat hijrah, lihatlah hakikat hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, ketika kita bicara hakikat dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah dan kaum muslimin, ada tiga hal yang terjadi, dan tiga hal yang terjadi itu sesungguhnya ya kan, kata kuncinya dua saja, yaitu perbaikan dan peningkatan. Jadi ketika dari Mekah ke Madinah itu terjadi perbaikan dan terjadi peningkatan. Dalam hal apa? Dalam tiga hal. Yang pertama dari segi jumlah, dalam hal jumlah. Yang kedua dalam hal secara psikologis, kejiwaan, mentalitas. Lalu yang ketiga dalam hal kondisi dan keadaan kaum muslimin. Dalam hal jumlah misalnya, sahabat Asa TV. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, itu yang ikut berhijrah pada saat itu, ya, banyak riwayat lah ya, tapi satu di antara riwayat yang saya ambil, jumlahnya tidak lebih dari 167 orang. Ya plus minus lah di angka itu, nggak sampai 200 orang hijrah. Plus minus 167 orang yang hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah dari Mekah ke Madinah. Setahun di Madinah, masuk tahun keduanya gitu kan, setelah full setahun kan berarti masuk di tahun kedua. Masuk di tahun kedua itu ada peristiwa besar kan, yaitu peristiwa perang Badar. Nah, untuk menghitung jumlah ini, peningkatan dari segi jumlah, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengambil segmen-segmen sirah nabawiyah di mana kaum muslimin mengalami konsolidasi. Dan tidak ada konsolidasi yang paling definitif selain daripada di medan perang. Kenapa? Ketika di medan perang jelas tuh disebutkan berapa jumlah pasukannya. Maka kita hitung saja jumlah pasukan. Walaupun tidak semua pergi berperang, tapi setidaknya itu bisa jadi sampel. Artinya apa? Jumlah pasukan itu mengindikasikan jumlahnya sekian, bahkan lebih. Kenapa? Ada yang nggak ikut perang. Kalau nggak ikut perang, kita susah menghitungnya. Karena catatan-catatan sejarahnya tidak sedetail itu. Tapi kalau terkait dengan ini berangkat perang, yang pasti detail. Ketika dimasuk tahun kedua, terjadi peristiwa Badar. Yang ikut perang Badar kita semua tahu. Banyak riwayat, tapi semua bermuara di angka 300. Riwayat yang sahih itu 313. Jadi ketika hijrah ke Madinah, pertama kali 167. Setahun berselang, masuk tahun kedua, itu jumlah yang berangkat kaum muslimin jadi 313. Dari 167 dalam waktu setahun jadi 313. 313 itu 2 kali lipat dari 167. Bayangkan, 13 tahun di Makkah, jumlah kaum muslimin hanya 167. Kita lihat yang hijrah. Kita nggak hitung yang nggak hijrah ya. Yang nggak hijrah itu sedikit. Sangat sedikit. Yang hijrah 167, 13 tahun 167. Tapi begitu hijrah ke Madinah, hanya setahun saja sudah 2 kali lipat. Itu baru kita ambil satu segmen peristiwa. Masih banyak segmen peristiwa yang lain yang kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love.
I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya Arsal Sah. Kita masuk di segmen yang terakhir dari I Love Monday, I Love Myself, yaitu segmen yang keempat. Bismillah, kita selesaikan. Mudah-mudahan masih betah, masih asyik mengikutinya, insyaallah. Satu tadi kita baru sebut dari sisi apa? Secara peristiwa, ya kan? Secara sababun nuzulnya, bahwa ada peningkatan dari segi jumlah. Berangkat hijrah 167 di tahun pertama, masuk tahun kedua di Badar 313, 2 kali lipat. Lalu di tahun ketiga, masuk tahun ketiga, setahun setelah Badar, itu ada peristiwa konsolidasi lagi kaum muslimin, yaitu Perang Uhud. Perang Uhud itu kaum muslimin yang berangkat 1000, tapi kan 300 orang desersi, dan itu orang munafik. Nggak kita hitung lah. Berarti yang asli tetap bertahan 700. 700 orang pasukan di Uhud. Jika dibandingkan setahun sebelumnya, yaitu di Badar, 313, berarti yang di Uhud itu ya kurang lebih 2 kali lipat lah. Gitu. Ya 2 kali lipat lebih dikit, tapi kita ambil angka-angka bulatnya saja. 2 kali lipat di Uhud itu. Jika dibandingkan setahun sebelumnya. Jika dibandingkan pada saat hijrah 167, berarti udah 4 kali lipatnya. Ya, 4 kali lipatnya kurang lebih. Hanya dalam waktu 3 tahun di Madinah sudah 4 kali lipat ketimbang di Mekah. 4 kali lipat lebih bahkan. Lalu di tahun ke-6, ya, tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah itu kan ngajak kaum muslimin untuk umrah. Ya. Setelah 6 tahun mereka hijrah, ninggalin kampung halaman, ya kalau istilah kita mudik lah, umrahnya Rasulullah itu kan mudik. Karena balik ke kampung halamannya ke Mekah. Ngajakin umrah, dan yang menyambut seruan umrah itu dari kaum muslimin pada saat itu 1.400 orang. 1.400 orang. Sekali lagi, saya tidak menghitung yang tidak menyambut ya. Ada yang tidak menyambut karena mungkin ada kesibukan, sakit, tapi jumlahnya nggak banyak. Dominan itu ikut. 1.400 di tahun ke-6 Hijriah. 3 tahun sebelumnya, di saat Badar, saat Uhud tahun ketiga, ada 700. 3 tahun kemudian, di tahun ke-6, yang ikut umroh ada 1.400. Berarti kan 2 kali lipat dibandingkan Uhud. 4 kali lipat dibandingkan Badar, 8 kali lipat dibandingkan saat hijrah. Hanya dalam waktu 6 tahun di Madinah setelah hijrah, jumlahnya sudah meningkat sampai 8 kali lipat dibandingkan 13 tahun di Makkah. Di tahun ke-7, tahun ke-7 menjelang tahun ke-8, itu ada peristiwa namanya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu kaum muslimin berperang melawan Romawi. Di satu wilayah namanya Mu'tah, wilayah paling selatan dari kekuasaan Romawi paling selatan, yaitu Basrah. Jarak Madinah Mu'tah itu 1.100 km. Dan pada saat Mu'tah yang diberangkatkan oleh Rasulullah, jumlah kaum muslimin itu ada 3.000 orang. Yang nggak ikut ada. Tapi tadi saya bilang, susah ngitung yang nggak ikut. Kita hitung yang berangkatnya aja. Yang berangkat di Mu'tah 3.000 orang. Tahun ke-7. Ya, tahun ke-7 atau menjelang tahun ke-8. Itu 3.000 orang. Padahal setahun sebelumnya, di tahun ke-6 pada saat peristiwa umroh, walaupun umrohnya gagal gitu ya. Makanya nanti ada umroh badal gitu di tahun ke-7. Di tahun ke-6 itu, yang umroh batal, kemudian ada peristiwa Hudaybiyah, ada peristiwa Baitur Ridwan di sana, 1.400. Dalam waktu setahun, yang berangkat jadi 3.000. Kan kurang lebih 2 kali lipatnya juga. Dibandingkan tahun ke-6. Dibandingkan tahun ketiga saat Uhud, 4 kali lipat. Dibandingkan saat Badar di tahun kedua, 8 kali lipat. Dibandingkan saat hijrah, sudah 16 kali lipat atau bahkan lebih. Hanya dalam waktu 7 tahun. Nanti masuk tahun ke-8, kurang lebih setahun juga setelah Mu'tah, di tahun ke-8 ada peristiwa Fatu Makkah. Di Fatu Makkah itu kita semua tahu kaum muslimin berangkat dengan 10.000 pasukan. 10.000. Padahal setahun kurang lebih sebelumnya, ya kan di Perang Mu'tah 1.400. Berarti berapa kali lipat?
1.400 jadi 10. Jadi 10.000. Itu kan kurang lebih ya 7 sampai ya 7 kali lipatnya. Dibandingkan dengan saat hijrah, makin banyak lagi. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Bermukim di Mekah setelah Fatu Makkah itu kan nggak langsung pulang. Bermukimlah di Mekah. Ya kan? Kurang lebih 2 sampai 3 minggu, ya kan? Tapi pada saat bermukim di Mekah, tiba-tiba Bani Hawazin dan Bani Thaqif nantangin karena mereka nggak suka lihat kaum muslimin menang di Fatu Makkah tanpa pertempuran. Ditantangin deh, kita duel deh, kita taruh gitu ya. Di mana ya? Di Hunain gitu kan. Ketemulah di lembah Hunain yang itu kita kenal dengan perang Hunain. Nah, ketika perang Hunain itu kaum muslimin berangkat dari Madinah ke Mekah dalam peristiwa Fatu Makkah 10.000, 2 minggu kemudian kurang lebih saya sebut ya, berangkat ke Hunain 12.000. Jadi hanya dalam waktu pekan, 1-2 pekan, jumlah kaum muslimin tambah 2.000. Kan luar biasa. Tahun ke-8. Masuk tahun ke-9, ya, tahun ke-9, kita kenal ada peristiwa Haji Wada. Ya, Haji Wada. Di Haji Wada itu, dalam satu riwayat disebutkan ada 120.000 kaum muslimin yang ikut, dan itu disebut sebagai sahabat. 120.000. Setahun sebelumnya di Hunain 12.000. 10 kali lipatnya. Bagaimana dibandingkan dengan saat berangkat hijrah? Hanya dalam waktu 9 tahun, kelipatan jumlahnya luar biasa. Itulah hijrah. Ya. Bukan sekedar berpindah. Ya. Tapi hijrah itu ada peningkatan secara jumlah. Baik, jumlah apapun. Kalau contoh asbabun nuzulnya adalah jumlah pasukan, jumlah pemeluk Islam, maka ketika kita bicara dalam konteks individu, pribadi, ketika kita bilang kita hijrah, seharusnya ada peningkatan jumlah. Jumlah apa? Jumlah kebaikan kita. Jadi bukan hanya kita ingin berubah, tapi kuantitas kebaikan kita harus nambah. Kuantitas keburukan kita harus berkurang. Makin banyak kebaikan-kebaikan yang dikerjakan, makin banyak keburukan-keburukan yang ditinggalkan. Itu poinnya. Lalu peningkatan apa lagi, sahabat Asa TV? Peningkatan, ada perubahan, ada peningkatan dan perbaikan dari sisi kejiwaan, dari sisi psikologis, mentalitas kaum muslimin. Ketika masih di Mekah sebelum hijrah, itu kaum muslimin secara mental tuh down di bawah. Karena selalu dianiaya, selalu dipersekusi, selalu dizalimi. Ya kan? Mentalitasnya tuh di bawah. Ya. Takut. Takutan, khawatiran, bahkan ketakutan itu pun masih ada ketika di awal-awal hijrah. Kita buka catatan sirah ketika perang Badar. Perang Badar itu di tahun kedua hijriah, udah setahun full, ya kan? Masuk tahun kedua hijrah. Itu kalau kita buka surat Al-Anfal, kita masuk di ayat yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Ayat itu memperjelas, memberitahu kepada kita bahwa ketakutan itu, ya kan, mental takut itu masih ada pada kaum muslimin pada saat perang Badar. Rasa takut itu masih ada. Sampai saking takutnya mereka dengan kematian, ngelihat pasukan Abu Jahal yang besar, bersenjata lengkap, sementara mereka sedikit dan tidak bersenjata lengkap, takut mereka, dan disebutnya ka'annama yusaquna ilal mauti, seakan-akan mereka digiring pada kematian, wahum yang turun, dan mereka melihat dengan jelas penyebab kematian itu. Apa penyebab kematian itu? Pasukan Abu Jahal. Takut. Saking takutnya mereka disebut oleh ayat itu di awal, yujadilunaka, mereka membantahmu Muhammad. Mereka lebih milih kalau perlu nggak salah gitu. Kalau dihadapkan awalnya kafilah dagang Abu Sufyan, tapi ternyata dihadapi pasukan perangnya Abu Jahal. Kalau suruh milih, mereka lebih senang ketemu dengan kafilahnya Abu Sufyan. Masih ada sisa-sisa kekhawatiran, ketakutan, mental-mental itu masih ada.
Sahabat. Tapi begitu di perang Uhud, perlahan rasa takut itu hilang, mentalitas itu berubah. Dan puncaknya adalah di tahun ke-6 Hijriah. Setelah di tahun ke-5 terjadi perang Khandaq, disitulah titik kulminasi kenaikan mentalitas, kenaikan psikologis kaum muslimin, di mana berganti 100% rasa takut itu dengan keberanian. Di mana mentalitas orang yang kalah berubah menjadi mentalitas pemenang. Maka di tahun ke-6 setelah peristiwa Khandaq, Rasulullah dalam tanda petik gitu ya, berani ngajak sahabat. Ini udah berani kan. Kita balik yuk, kita umroh. Berarti kan datengin orang-orang yang mengejar untuk membunuh mereka, yaitu Quraisy, diajakin ke sarangnya. Jadi tahun ke-6 ngajak umroh itu tes case sebelum datang dengan pasukan di Fatu Makkah. Berani mereka 1.400. Siap ya Rasulullah, kita umroh. Dan umroh itu apa? Nggak bawa senjata. Umroh itu nggak pakai baju perang. Pakai dua helai kain putih. Nutup atas, nutup bawah. Telanjang kaki, mereka jalan. Tapi berani. Psikologisnya sudah berubah. Yang kedua, yang ketiga. Yang berubah apa? Dari segi keadaan. Keadaan kaum muslimin. Secara ekonomi ada perubahan. Ya, secara ketenangan, lebih tenang. Yang tadinya di Mekah ya kan selalu khawatir, oh besok disiksa apa lagi nih, gitu kan, selalu was-was. Tapi di Madinah keadaannya aman, mereka tidak mengalami penyiksaan, mereka bisa hidup, mereka bisa beribadah, mereka bisa berniaga dengan tenang. Itulah 3 perubahan, 3 perbaikan dan peningkatan yang terjadi dalam peristiwa hijrahnya. Maka seharusnya orang yang berhijrah itu, ya, maka dia satu mengalami peningkatan. Ya, jumlah dari segi kuantitas mereka mengalami peningkatan dan perbaikan. Dan ketika bicara mentalitas serta keadaan, dia dari segi kualitas. Ada peningkatan dan perbaikan kuantitas, dan ada peningkatan dan perbaikan kualitas pada dirinya. Kuantitas kebaikan-kebaikannya bertambah, kuantitas keburukannya berkurang, kualitas kebaikannya pun meningkat, kualitas keburukannya pun perlahan hilang dan habis. Sahabat Asa TV, maka saya ingin menutup pertemuan ini dengan kata kunci, yaitu hijrah kontekstual. Jadi dari 2 makna atau hakikat hijrah itu, kita dapati yang namanya hijrah kontekstual. Kenapa? Ya kan? Kita memadukan saja antara yang maknanya tadi dengan yang peristiwanya. Diambil kata-kata kuncinya. Maka dalam hijrah kontekstual yang bisa kita lakukan, bagaimana kita melakukan perubahan, yaitu change, dan melakukan pembaruan, yaitu renew. Change and renew. Perubahan dan pembaruan. Perubahan itu mengubah yang buruk dengan yang baik. Pembaruan itu, ya kan, itu memperbaiki, ya, memperbaiki yang sudah baik menjadi lebih baik. Jadi ibaratnya, kalau rumah, perubahan itu desain rumahnya kita ubah. Tapi kalau pembaruan itu, ya kan, biar agak kelihatan ganti suasana, cat rumahnya kita ganti. Jendelanya kita ganti modelnya. Seperti itu. Maka hijrah kontekstual itu ketika kita melakukan change, perubahan, dan melakukan pembaruan, renew. Tujuannya apa? Perubahan dan pembaruan itu tujuannya agar terjadi perbaikan pada diri kita, improvement dan peningkatan pada diri kita, yaitu enhancement. Jadi bukan hanya perbaikan, ya, tapi juga peningkatan. Perbaikan itu tadi yang awalnya udah baik, semakin baik, yang awalnya buruk, ya kan, diganti dengan yang baik. Peningkatan itu yang awalnya baiknya di 5, ditingkatkan jadi 7. Sahabat Asa TV. Perbaikan itu istimroriyah,
ya, kata kuncinya. Sehingga kita istimrar, terus-menerus mengerjakan yang baik dari sejak kita melakukan perubahan sampai akhir hayat kita. Sholat sampai akhir hayat. Tapi ketika bicara peningkatan, kita bicara istiqamah. Jadi bukan hanya istimrar yang kita lakukan terus-menerus, tapi istiqamah. Dan kata kunci istiqamah adalah peningkatan. Sekarang sholat, besok sholat, sampai mati sholat. Itu istimrar. Sekarang sholat, besok sholat dengan tepat waktu, lusa sholat, tepat waktu di masjid, minggu depan sholat, tepat waktu di masjid, pakai baju koko, pakai peci, rapi, wangi, tahun depan sholat, ya kan? Bahkan kita yang azan, kita yang qomat, ya. Berikutnya lagi kita sholat, lebih khusyuk lagi sholatnya. Itu namanya istiqamah. Ya. Bukan hanya dia melakukan seterusnya, tapi setiap kali melakukan selalu ada peningkatan-peningkatan di dalam. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itulah hakikat hijrah. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan dan Allah mampukan. Ya. Bukan sekadar berhijrah dalam makna, kita berubah yuk. Tapi betul-betul dengan penuh makna. Dengan maksimal, dengan hijrah yang afdal. Maka dengan itu insya Allah perbaikan dan peningkatan pada diri kita akan terjadi. Bismillah, bismillah, bersama Allah kita berhijrah. Dari saya sekian, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.